Oxford United resmi tiba di Indonesia untuk tampil di Piala Presiden. Marcelino Ferdinand antusias menyambut rekan setimnya dan ingin menjadikan turnamen ini sebagai pengalaman budaya. Patrick Kluivert dikritik tajam karena dianggap jarang hadir di Indonesia dan minim komitmen. Andre menyamakan gaya kerjanya dengan pelatih Tarkam yang cuma muncul saat laga. Media Vietnam menilai proyek naturalisasi timnas putri Indonesia belum efektif. Kekalahan telak dari Pakistan memicu kritik terhadap strategi dan kesiapan tim secara keseluruhan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Oxford United resmi tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengikuti gelaran Piala Presiden. Kedatangan klub asal Inggris tersebut menjadi momen spesial, terutama bagi Marcelino Ferdinand yang kini memperkuat skuad tersebut. Marcelino Ferdinand langsung menyapa publik Indonesia dengan penuh antusias. Ia menyebut bahwa keikutsertaan Oxford di turnamen ini bukan sekadar soal kompetisi, tapi juga soal bersenang-senang dan menikmati atmosfer Indonesia. Dalam pernyataannya, Marcelino menekankan bahwa dirinya ingin menikmati setiap momen selama Piala Presiden berlangsung. Ia juga menyambut hangat rekan-rekannya di Oxford United yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah air. Baginya, turnamen ini bisa menjadi ruang untuk mempererat hubungan tim dan memperkenalkan budaya sepak bola Indonesia kepada dunia. Kehadiran Oxford United di turnamen ini jadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai dilirik klub luar negeri. Sementara itu, pemain Oxford lainnya Ole Romeni punya motivasi berbeda. Ia mengaku ingin memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pembuktian diri. Romeni berharap bisa tampil maksimal agar mendapatkan menit bermain lebih banyak di musim reguler mendatang. Menurutnya, setiap pertandingan di Piala Presiden adalah peluang emas untuk menunjukkan kualitas dan kontribusinya bagi tim. Semangatnya terlihat jelas, karena kompetisi ini jadi momen penentu baginya. Kehadiran klub seperti Oxford United di Piala Presiden membuka babak baru dalam peta sepak bola nasional. Turnamen pramusim ini tidak lagi sekadar ajang pemanasan, melainkan juga panggung internasional yang menarik perhatian. Marcelino Ferdinand menjadi penghubung dua dunia, sepak bola Eropa dan semangat Indonesia. Kini tinggal kita tunggu, sejauh mana Oxford United dan Marcelino bisa tampil dan memberi warna di turnamen ini. Kritik tajam dilontarkan Andre Rosiade kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kemarahannya memuncak setelah Garuda dihancurkan Jepang dengan skor telak 0-6 dalam laga penutup kualifikasi Piala Dunia. Andre menyamakan Kluivert dengan pelatih Tarkam yang hanya muncul saat pertandingan, tanpa menunjukkan dedikasi penuh. Ia merasa kehadiran Kluivert di Indonesia selama ini tidak mencerminkan keseriusan dalam memimpin tim nasional. Menurut Andre, sejak menggantikan Sintayong awal 2025 lalu, Kluivert jarang menetap di tanah air. Ia lebih sering berada di Belanda dan hanya muncul menjelang pertandingan. Hal ini dinilai berdampak buruk pada ikatan emosional dengan pemain serta kualitas persiapan tim. Andre bahkan menantang publik untuk membuktikan sebaliknya. Apakah benar Kluivert hanya datang 1 atau 2 minggu sebelum laga? Jika benar, ia menilai hal tersebut sebagai indikasi lemahnya komitmen terhadap timnas. Andre juga menyoroti dukungan luar biasa dari PSSI, khususnya dari Erick Thohir sebagai ketua umum. Ia menyebut Kluivert mendapat fasilitas kelas atas, termasuk staf pelatih yang jumlahnya lebih banyak dan difasilitasi dengan penerbangan kelas bisnis. Dibandingkan dengan masa Sintayong, ia menganggap struktur tim Kluivert jauh lebih besar namun tidak menghasilkan performa memuaskan. Bagi Andre, ini adalah bentuk pemborosan tanpa hasil nyata yang pantas dipertanyakan publik. Puncak kemarahan Andre terjadi ketika ia mengungkap bahwa Patrick Kluivert kedapatan jalan-jalan ke Kyoto hanya 2 hari setelah kekalahan telak dari Jepang. Ia menganggap hal ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi emosional pemain dan suporter. Dalam pandangannya, seorang pelatih seharusnya langsung menggelar evaluasi pasca laga buruk, bukan malah berlibur. Penampilan mengecewakan ditunjukkan oleh timnas putri Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Asia Wanita. Kekalahan ini langsung menjadi bahan sorotan, tak hanya di dalam negeri, tapi juga oleh media asing, termasuk dari Vietnam. Media Soha mengangkat tajuk tajam yang mempertanyakan efektivitas para pemain naturalisasi Indonesia. Soha menyoroti bahwa meskipun timnas putri Indonesia sudah diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi, hasil di lapangan justru bertolak belakang dari ekspektasi. Media tersebut menilai bahwa belum ada lompatan berarti dalam kualitas permainan, dan tim masih terlihat goyah dalam transisi dan strategi. Sorotan paling keras bahkan menyentuh aspek kesiapan taktis dan ketidakmampuan tim untuk mengimbangi tempo permainan lawan.
Pakistan yang sebelumnya tidak diunggulkan, justru tampil lebih terorganisir dan efektif. Sepanjang pertandingan, upaya-upaya dari Claudia Scheunemann dan rekan-rekannya tak membuahkan hasil signifikan. Serangan yang dibangun kerap buntu, dan pertahanan terlihat rapuh menghadapi tekanan lawan. Harapan Indonesia kini hanya tersisa pada pertandingan terakhir melawan Chinese Taipei. Namun menurut Soha, peluang tersebut tergolong berat karena Chinese Taipei berada di jajaran 8 besar Asia. Mereka juga sedang dalam performa terbaiknya, dengan 2 kemenangan beruntun di fase grup. Media Vietnam itu secara belak-belakan menyebut bahwa laga melawan Chinese Taipei bisa menjadi ujian mental terakhir bagi skuad Garuda Pertiwi. Dengan situasi seperti ini, publik Indonesia menaruh harapan besar agar tim bangkit dan membuktikan bahwa proyek naturalisasi tak sia-sia. Evaluasi menyeluruh jelas dibutuhkan, dari segi strategi, pelatihan, hingga mental bertanding. Kegagalan lolos tentu akan menjadi pukulan telak bagi pembangunan sepak bola wanita Indonesia. Kevin Dix resmi mencatat sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di kompetisi kasta tertinggi Jerman. Pertanggal 1 Juli 2025, bek berdarah Maluku ini diumumkan secara resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Ia didatangkan secara gratis alias bebas transfer, setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir. Ini tentu menjadi langkah besar dalam karir internasionalnya dan momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kehadiran Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach langsung mendapat sambutan hangat dari klub. Di akun Instagram resmi klub, Dix tampak diperkenalkan sambil duduk di ruang ganti tim, dengan ekspresi semeringah yang menunjukkan antusiasme tinggi. Bek berusia 29 tahun itu tampaknya sangat bahagia bisa bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang di Bundesliga. Ia langsung diproyeksikan untuk bergabung ke skuad pramusim guna mempersiapkan kompetisi Bundesliga. Tentu, perjalanan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach ini tidak akan mudah. Ia harus bersaing dengan nama-nama besar di lini belakang seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, dan Marvin Friedrich. Meski begitu, pengalaman Dix di Eropa membuatnya punya modal kuat untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran Dix juga menjadi simbol kemajuan pesat pemain keturunan Indonesia di panggung Eropa. Tak hanya Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach juga mendatangkan Jens Castrop dari FC Nuremberg dengan dana fantastis sekitar 78 miliar rupiah. Artinya, klub ini tengah membangun kekuatan baru menghadapi musim yang akan datang. Kehadiran Dix menambah opsi bertahan, sekaligus membuka peluang besar bagi pemain keturunan Indonesia lainnya untuk mengikuti jejak serupa. Kini semua mata tertuju pada kiprah Dix di Bundesliga. Apakah ia mampu menembus starting 11 dan bersinar di panggung Jerman? Satu lagi pemain muda keturunan Indonesia mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional yaitu Mauro Zylstra. Wonderkid asal Belanda ini menjadi calon kuat pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namanya resmi diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai salah satu proyek jangka panjang tim nasional. Mauro diketahui memiliki darah Bandung dari garis keturunan ibunya, dan kini siap menjadi amunisi baru bagi Garuda Muda maupun tim senior. Statistik Mauro Zylstra memang tidak main-main. Menurut data dari Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 51 gol resmi di level kompetitif. Sejak 2021 hingga 2024, ia mencatatkan 47 gol dan 19 assist dari 74 pertandingan di level junior, angka yang sangat mengesankan untuk pemain seusianya. Performa ini pula yang menarik perhatian FC Volendam, hingga akhirnya Mauro dikontrak secara profesional pada Mei 2025 lalu setelah sempat bermain di 2 laga terakhir tim utama sebagai starter. Karir Mauro dimulai dari Akademi AS Alkmaar, lalu berlanjut ke AFC Amsterdam sebelum menembus Senece Nijmegen U21 pada 2022. Di sana, ia menunjukkan perkembangan signifikan dan akhirnya bergabung dengan FC Volendam U21 di tahun 2024. Dengan pengalaman bertanding di berbagai kelompok umur, Mauro memiliki bekal ideal untuk menghadapi tantangan di level internasional bersama timnas Indonesia. Rencananya, Mauro Zylstra tidak hanya disiapkan untuk skuad utama Garuda, tetapi juga untuk timnas U23 Indonesia. Usianya yang masih sangat muda memberi peluang besar bagi proses adaptasi, pembinaan, dan kontribusi jangka panjang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka kita bisa segera melihat sosok striker produktif ini mengenakan jersey merah putih. Ini adalah sinyal kuat bahwa PSSI sedang serius membangun generasi emas sepak bola Indonesia. PSSI secara resmi membuka tender terbuka untuk sponsor aparel timnas sepak bola dan futsal Indonesia untuk periode 2026 hingga 2030.
Tender ini terbuka untuk brand nasional maupun internasional yang memiliki rekam jejak kuat di industri olahraga. PSSI ingin memastikan bahwa aparel timnas mendatang tak hanya keren, tetapi juga berkualitas tinggi dan mencerminkan profesionalisme di panggung internasional. Ini jadi sinyal serius bahwa federasi ingin membawa wajah timnas ke level yang lebih prestisius. Perusahaan yang ingin mengikuti tender ini wajib berbadan hukum dan memiliki kemampuan produksi massal, jaringan distribusi yang luas, serta komitmen pada kualitas. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia menetapkan batas waktu konfirmasi partisipasi tender hingga 10 Juli 2025. Setelah itu, proposal lengkap harus dikirimkan paling lambat 21 Juli 2025. Semua penilaian akan dilakukan oleh panel independen yang mempertimbangkan aspek teknis, portofolio, nilai komersial, dan kontribusi terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Pemenang dari tender ini akan mendapatkan hak eksklusif untuk memproduksi dan menyuplai perlengkapan resmi, mulai dari jersey pemain, pelatih, ofisial, hingga perangkat pertandingan. Ini berlaku untuk semua level timnas, baik sepak bola maupun futsal. Lebih dari sekadar penyedia kostum, brand terpilih juga akan terlibat dalam aktivasi merek, kampanye nasional, serta kolaborasi strategis yang menghubungkan timnas dengan para penggemarnya secara langsung. Langkah ini sejalan dengan strategi besar PSSI dan GSI dalam membangun ekosistem sepak bola yang sehat, profesional, dan berstandar global. Dengan mengundang brand aparel terbaik dari seluruh dunia, PSSI berharap bisa menciptakan sinergi positif yang mengangkat citra timnas Indonesia di Asia hingga panggung dunia.